Ya, salam saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan share firman yang saya beri tema dalam khotbah saya adalah kutuk dan berkat. Saudara, mari kita buka Ulangan yang 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuberhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau atau maupun keturunanmu. Saudara, Tuhan Yesus itu sangatlah baik pada kehidupan kita. Sekalipun kita diperhadapkan pada dua pilihan yang berbeda, antara kutuk dan berkat, antara kematian dan hidup, tetapi Tuhan telah memberi jawaban terlebih dahulu. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup bersama keturunanmu. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus mengasihi kita. Adapun kutuk yang kami saya sampaikan yaitu tersirat dalam Keluaran 20 ayat 4-5, yang demikian firman Tuhan dinyatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudaraku, Tuhan jelas menyatakan di antara kita tidak boleh membuat patung menyerupai apapun juga. Sekalipun patung Tuhan Yesus yang kita buat untuk disembah. Ya. Saudara, ini terjadi di Kota Merauke, di Bandara Mopak Baru. Di situ ada patung Tuhan Yesus yang besar, tinggi. Banyak orang yang mengimani bahwa itu di situ ada kuasa Allah, ada rohnya Allah di situ. Ya, saya katakan ini tidak benar, karena di dalam patung tidak ada roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus ada dalam hati kita, karena inilah memang bait Allah. Kalau di bandara, di patung Yesus itu ada rohnya Allah, tidak mungkin dong di situ terjadi perjinahan, mabuk, pesta pora, ya. Itu saudara. Artinya apa? Patung ini adalah sarana yang disukai oleh iblis dan setan. Masuk dalam patung itu, menunggu waktu yang tepat akan transfer kepada tubuh manusia. Saya tidak mengatakan bahwa patung Tuhan Yesus itu adalah setan, tidak. Nanti banyak orang yang marah kepada saya. Tetapi di dalam patung apapun juga di situ digemari oleh iblis, setan. Saudara, banyak sekali orang-orang Kristen yang terjebak dalam hal ini. Orang-orang Kristen yang masih menggunakan patung yang digunakan untuk bisa mendatangkan rezeki. Satu contoh, ada patung kucing saya pernah menemukan dipasang oleh orang Kristen di tokonya yang awe-awe gini. Dia percaya patung itu bisa memanggil pelanggan-pelanggan datang. Itu iman yang keblinger, ya. Tuhan tidak suka. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang cemburu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka apa saja yang menjadi kutuk bagi kita. Di antaranya ada kutuk barang tumpas. Kita buka dalam Ulangan 7 ayat 25-26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa suatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu.
haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, saudara, saya sampaikan tentang kutuk barang tumpas saat ini. Barang tumpas itu diantaranya adalah keris, jimat, pakatan, ake, yang dikatakan orang merah delima punya kekuatan kekebalan, ake junjung derajat, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah barang-barang tumpas. Sekalipun ake itu dibungkus dengan emas, perak, janganlah kamu mengingini. Karena kalau kamu mengingini, kamu pun akan ditumpas seperti itu. Barang-barang seperti inilah yang harus dikhususkan, dimusnahkan, dibakar. Ya, jadi tidak ada orang Kristen yang beriman kepada barang-barang tumpas yang katanya memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Saudaraku, kutuk itu sangat mengikat kepada kita manusia. Ya, akan turun pada keturunan ketiga dan keempat. Maka daripada itu, ayo saya mengajak saudara untuk bertobat, hindari kutuk yang ada. Dan masih ada pula orang-orang Kristen yang begitu juga mempersembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan sebagai korban bakaran. Ada lagi orang-orang Kristen yang masih pergi ke dukun, pergi ke kuburan untuk berdoa. Ya. Satu contoh, pergi ke kuburan, dia berdoa supaya neneknya, kakeknya diampuni dosanya. Tidak ada dalam kamus Alkitab yang mendoakan orang mati. Orang itu bisa selamat atau tidak, yaitu pada waktu hidup imannya percaya kepada Tuhan Yesus selamat. Kalau tidak, ya pasti mati, maut. Saudara, banyak juga orang-orang Kristen ketika mengalami kesulitan masih pergi ke dukun paranormal, bertanya, minta pertolongan pada dukun. Saudara, saya tegaskan, pertolongan dukun itu didapatkan dari kuasa kegelapan, kuasa setan, bukan dari kuasa Allah. Maka daripada itu, jangan kita membenci orang-orang yang pergi ke dukun. Bencilah perbuatan dukun itu, ya. Jangan benci pada dukunnya, tapi benci kepada perilakunya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, maka daripada itu, kita jangan hanya membenci perbuatan dukun. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai hamba Allah harus bisa memberi solusi bagaimana supaya jemaat tidak pergi ke dukun. Orang yang mengalami kesulitan harus kita doakan. Orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan kita doakan, kita bebaskan, kita lepaskan. Dan juga orang yang sakit kita minta mukjizat pada Tuhan untuk disembuhkan. Itu jawaban. Saudaraku, ya, juga masih banyak orang-orang yang berdoa dan meminta pertolongan pada orang yang sudah mati. Salah satunya nih, ada keturunan Tionghoa yang sebenarnya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia masih berdiri di hadapan foto engkongnya. Hei Kong, aku akan pergi, lindungi aku ya Kong. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Begitu juga ada anak-anak, khususnya orang Jawa ini, dan juga di Papua juga sering terjadi manggil-manggil arwah. Dan juga dia berdoa, Mbah, tolong lindungi aku. Iblis mendengar, saudara. Akhirnya iblis masuk dan berbicara, ya cucuku, aku akan melindungimu. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Pasti saudara akan ketakutan. Ya, pasti saudara akan lari. Maka daripada itu, saudaraku, ayo kita hindari hal-hal seperti ini. Kita bertobat di hadapan Allah. Ya, inilah Tuhan Yesus yang luar biasa tadi. Kutuk tentang minta pertolongan pada orang mati itu terjadi pada Ulangan 18 ayat 10-13 yang demikian bunyinya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan untuk sebagai korban bakaran, ya.
korban dalam api. Ya, jangan sekali-kali didapati. Ya, seorang meminta pertolongan pada pemantra maupun seorang yang bertanya pada arwah atau kepada roh orang mati, roh peramal dan lain sebagainya. Ya, jangan terjadi seperti itu. Saya ingatkan orang-orang Kristen, ayo kita hindari hal-hal seperti itu. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat kutuk itu sangat ngeri, ya, yaitu di situ tertulis dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46, silahkan nanti dibaca. Kami singkap sedikit saja. Akibat kutuk, gila, stres itu akibat kutuk. Melarat, miskin, usaha apapun juga tidak pernah berhasil. Itu adalah akibat dari kutuk. Saudara, apakah kutuk itu tidak bisa diselesaikan? Bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan Yesus ada kelepasan. Minta Roh Kudus untuk menyelesaikannya. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk menyelesaikan kutuk-kutuk itu. Kalau kita tidak bisa berhubungan intim dengan Tuhan, minta pertolongan hamba Tuhan yang diberi kasih karunia tentang pelepasan. Ya, minta karunia, kasih karunia dari gembala yang telah diberi karunia oleh Tuhan untuk melepaskan kutuk itu. Ya, gembala atau hamba Tuhan itu akan menjamah kepala saudara dan memerintahkan kutuk-kutuk itu keluar dalam nama Tuhan Yesus, meminta Roh Kudus masuk di dalam hati saudara untuk membrodoli, untuk membongkar habis kutuk yang terjadi pada saudara. Kutuk perzinahan, kutuk keturunan, kutuk perceraian. Kalau orang tuanya melakukan perzinahan, anak cucunya juga akan terlibat dengan perzinahan. Begitu juga kutuk perceraian, anak cucunya akan terlibat, terkena imbas kutuk itu. Maka bisa dilepaskan, bisa dibebaskan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk membongkar habis. Dan saudara akan mengalami kelepasan, manifest, muntah-muntah, keringat, batuk, menangis, meneteskan air mata, dan lain segalanya. Mari saudara, kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa. Pagi ini telah Engkau singkapkan kutuk dan berkat, tetapi Engkau tunjukkan kepada anak-anak-Mu untuk memilih hidup supaya mereka hidup beserta anak cucunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebebasan sudah terjadi. Kebebasan sudah terjadi. Saat ini darah-Mu yang tercurah dari Kalvari mengalir dalam hidup kami. Dan juga saat ini darah-Mu menjadi perdamaian antara kami dengan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, air kehidupan dari surga mengalir ke seluruh tubuhku. Seluruh tubuhku aku rendam, aku cuci bersih dengan air kehidupan dari surga, sehingga tidak ada lagi kutuk yang ada dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.